Salam Eduficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai guys, apakah kalian masih tetap semangat untuk menunggu jadwal ujian SKB sesungguhnya? Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Guys, kali ini saya akan berbagi untuk SKB Kesehatan Umum CPNS 2020, yaitu prediksi full pembahasan auto lulus. SKB Kesehatan Umum ini terdiri dari perawat, apoteker, nurse, rekam medis, analis kesehatan, kesehatan masyarakat, bidan, asisten apoteker, dokter, radiologi, kesehatan lingkungan, ilmu gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Oh ya guys, saya telah membuat untuk pembahasan tryout akbar kali ini, yaitu untuk nomor 1 sampai 10. Nah, bagi kalian teman-teman, saya akan mengumumkan hasil tryout akbar part 4-nya sesuai dengan sebelumnya janji saya di channel grup kita, yaitu channel Edu Official. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung ke grup kita. Saya telah membuatnya di kolom deskripsi grupnya di Telegram. Nah, bagi teman-teman yang lain yang belum mengikuti tryout akbar, jangan bersedih hati. Saya akan mengadakan tryout akbar gratis se-Indonesia untuk SKB Kesehatan Umum, khusus untuk pengetahuan umum part 5. Caranya gimana kak? Sangat mudah. Teman-teman silakan subscribe channel kita Edu Official dan klik komentar. Semoga saya lulus untuk jurusan SKB kali ini sesuai dengan formasi saya, atau semoga saya lulus SKB CPNS tahun 2019-2020. Nah teman-teman, dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan bagikan informasi ini ke minimal 3 grup kalian, bisa melalui WA atau melalui Instagram atau melalui Telegram atau melalui Facebook. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang telah kelewatan video sebelumnya, silakan klik tombol yang di atas. Oke, apakah kalian sudah siap untuk membahas tryout akbar gratis part 4-nya? Mari kita simak guys. Soal nomor 1. Setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin. Izin rumah sakit kelas B diberikan oleh A. Pemerintah daerah provinsi, B. Kementerian Perdagangan, C. Kementerian Kesehatan, D. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah good. Jawaban yang tepat adalah A. Pemerintah daerah provinsi. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa izin rumah sakit kelas B diberikan oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Good. Soal berikutnya, soal nomor 2. Setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin. Izin rumah sakit kelas D diberikan oleh A. Pemerintah daerah provinsi, B. Kementerian Perdagangan, C. Kementerian Kesehatan, D. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, E. Presiden. Jawaban yang tepat menurut teman-teman? Good. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa izin rumah sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Next, soal berikutnya, soal nomor 3. Sesuai dengan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 bahwa setiap rumah sakit memiliki kewajiban kecuali A. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, B. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, C. Menyelenggarakan rekam medis, D. Melaksanakan etika rumah sakit, E. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang tepat menurut teman-teman apa? Good. Yang benar adalah
Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman, soal yang ditanya itu adalah kecuali. Jadi teman-teman, menurut undang-undang bahwa Nomor 44 tahun 2009 bahwa kewajiban rumah sakit itu tertera di undang-undang tersebut. Nah, berikut adalah kewajiban rumah sakit: memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, kemudian melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Kemudian membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Kemudian menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. Kemudian melaksanakan sistem rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika, serta peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, dan seterusnya. Saya sarankan teman-teman membaca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang kewajiban rumah sakit. Next, soal berikutnya, soal nomor 4. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 bahwa setiap rumah sakit memiliki hak kecuali A. Melaksanakan sistem rujukan, B. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, C. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, E. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. Jawaban yang tepat adalah good. Yang benar adalah A. Melaksanakan sistem rujukan, karena yang ditanya adalah kecuali. Ternyata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tadi tahun 2009 bahwa rumah sakit memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak rumah sakit antara lain menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Ini benar. Kemudian melaksanakan sistem rujukan itu benar. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima bantuan hak lain dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Next, soal berikutnya, soal nomor 5. Yang bukan merupakan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Hak pasien, B. Mendidik pasien dan keluarga, C. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, D. Ketetapan pekerja, E. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jawaban tepat adalah good, yaitu D. Ketetapan kerja. Yang bukan berarti kecuali ya, yang ditanya adalah yang bukan. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, bahwa standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari 7 standar. Yang 1, hak pasien. 2, mendidik pasien dan keluarga. 3, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. 4,
Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien. 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Next, soal berikutnya, soal nomor 6. Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden disebut: A. Kejadian nyaris cedera atau KNC. B. Kondisi potensial cedera atau KPC. C. Kejadian tidak cedera atau KTC. D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. E. Kejadian tanpa cedera. Menurut teman-teman, jawaban tepat adalah good, yaitu B. Kondisi potensial cedera atau KPC. Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa kondisi potensial cedera atau KPC merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Kemudian kejadian nyaris cedera atau KNC sebagaimana dimaksud bahwa merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kemudian kejadian tidak cedera atau KTC merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Dan terakhir, kejadian tidak diharapkan atau KTD, bahwa insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Good. Soal berikutnya, soal nomor 7. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera disebut: A. Kejadian nyaris cedera atau KNC. B. Kondisi potensial cedera atau KPC. C. Kejadian tidak cedera atau KTC. D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. E. Kejadian tanpa cedera. Jawaban tepat menurut teman-teman adalah good, yaitu C. Kejadian tidak cedera. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa KPC berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. KNC, insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. KTD atau kejadian tidak diharapkan, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Next, soal berikutnya, soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah: A. Administrasi pelayanan. B. Pelayanan promotif dan preventif. C. Rehabilitasi medis. D. Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis. E. Tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif. Jawaban tepat adalah good, yaitu C. Rehabilitasi medis. Bahwa yang termasuk dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Good. Next, soal berikutnya, soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan obat program pemerintah untuk penyakit-penyakit tertentu yang dibiayai pemerintah kecuali: A. Penyakit HIV/AIDS. B. Tuberkulosis atau TBC. C. Malaria. D. Hemofilia. E. Kusta. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu D. Hemofilia. Obat program pemerintah yaitu penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis atau TBC disebut dengan OAT, malaria, kusta, dan penyakit lain ditetapkan oleh menteri diatur secara tersendiri. Next, soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan menjadi karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Kategori puskesmas harus ditetapkan oleh: A. Bupati atau wali kota. B. Camat. C. Pangulu. D. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. E. Dinas Kesehatan Provinsi. Jawaban tepat adalah good, A, yaitu Bupati atau wali kota.
Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pasal 24 bahwa puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan dan puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Kategori puskesmas sebagaimana dimaksud tersebut harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan Tryout Akbar Part 4 nomor 1 sampai nomor 10. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen video kita, channel kita Edu Official, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Bagi teman-teman yang belum ikutin Tryout Akbar, silahkan ikuti syaratnya, gabung di channel kita Edu Official. Saya telah membuat nomor Telegram di kolom deskripsi dan grupnya di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Cayo.